Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 1 Petrus pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita. Saudara, berbicara tentang kebaikan Tuhan, sungguh besar, sungguh banyak, sungguh tiada terukur kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita alami di dalam kehidupan kita. Kalau saat ini saudara coba merenungkan segala kebaikan Tuhan yang telah Dia anugerahkan kepada setiap saudara, dapatkah saudara menjelaskan dan menceritakan, menghitung segala kebaikan Tuhan yang telah saudara alami? Saudara, kalau kita membagi menjadi dua bagian besar, maka kebaikan Tuhan itu ada yang berlaku secara umum, di mana setiap hari kita mengalami kebaikan-kebaikannya dan semua orang juga mengalami kebaikan-kebaikannya. Kita mengalami pemeliharaan Tuhan, diberi matahari, diberi oksigen, ada hujan, ada terang, ada kenikmatan-kenikmatan yang lain yang Tuhan anugerahkan kepada setiap manusia di dunia ini. Tetapi yang jauh lebih berharga dari itu, yang tidak semua orang mengalami adalah kebaikan-kebaikan Tuhan secara khusus yang Dia nyatakan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia di dalam nama Yesus Kristus. Di mana sebagai orang yang percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, maka orang itu mengalami keselamatan yang pasti, mengalami kehidupan yang kekal. Dan itu anugerah kebaikan kasih karunia Tuhan yang tidak dapat diterima melalui harta, yang tidak dapat diperoleh melalui kemampuan, harta dan sebagainya. Tetapi itu semata-mata Tuhan beri melalui kasih karunia-Nya dan hanya dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan dalam perjalanan hidup di dunia ini, saudara, Tuhan juga menganugerahkan perlindungan-Nya, penyertaan-Nya oleh Roh Kudus-Nya, mujizat-Nya, pemeliharaannya dan sebagainya, yang juga hanya Dia nyatakan secara khusus bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Artinya saudara, bahwa di dalam kehidupan kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, baik secara umum yang dialami oleh semua orang yang hidup di dunia ini, tetapi kita juga mengalami kebaikan Tuhan secara khusus kalau saat ini saudara sudah percaya kepada
Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Nah, saat ini saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama adalah bagaimana dan apa yang harusnya kita lakukan di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Itu yang saya rindu kita belajar, supaya melalui perenungan ini saudara, kerinduan saya kita menyadari kebaikan Tuhan dan kita hidup sebagaimana seharusnya sebagai orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan. Saudara bisa bersaksi apa yang saudara rasakan. Apakah saudara mengalami atau menyadari kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup saudara? Dan atas kesadaran itu apa yang telah saudara lakukan atau apa yang akan saudara lakukan ke depan sebagai komitmen saudara setelah saudara merenungkan firman Tuhan ini. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini lalu kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan saya akan menjelaskan secara sistematis. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani bagi satu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Petrus menegaskan kepada penerima suratnya bahwa mereka telah mengalami satu kebaikan Tuhan yang tiada taranya, yaitu keselamatan jiwa. Di pasal 1 saudara, ayat 1 sampai ayat yang ke-25, di mana di sana Petrus menjelaskan tentang kelahiran kembali, tentang keselamatan dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan jemaat-jemaat penerima surat Petrus ini adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Artinya mereka sudah mengalami kebaikan Tuhan secara khusus, yaitu keselamatan jiwa mereka. Jadi saudara, di sini di ayat yang ketiga dikatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi kepada mereka yang telah mengecap kebaikan Tuhan, ada nasihat yang Petrus beri melalui firman Tuhan ini. Ada nasihat yang diberikan kepada jemaat-jemaat penerima suratnya, dan nasihat itu juga tertuju kepada saya dan saudara hari ini. Kita adalah orang-orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan secara umum, tetapi kita juga sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita telah mengalami kebaikan Tuhan secara khusus. Dan jika kita telah benar-benar telah mengecap, menikmati, merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan jiwa kita saudara, dan berkat-berkat kasih karunia Tuhan yang Dia limpahkan bagi kita, maka sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan itu, maka yang ada 3 nasihat yang kita akan belajar. Nasihat yang pertama saudara, ada di ayat pertama, di sana dikatakan, karena itu. Karena apa? Karena kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jadi saudara, nasihat pertama bagi orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, supaya membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah.
Kalau saya merangkum kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah, bisa dirangkum menjadi satu kata, saudara, yaitu dosa, karakter dosa, sifat dosa, perbuatan dosa. Karena itu, karena kamu telah mengecap segala kebaikan Tuhan, maka buanglah segala perbuatan, sikap, tindakan, karakter dosa. Itu yang dinasehatkan kepada jemaat-jemaat Tuhan penerima surat Petrus ini, saudara. Sebagai orang yang sudah menerima keselamatan, sebagai orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, maka mereka dinasehatkan untuk membuang segala macam sifat, karakter, dan perbuatan dosa. Hari ini, sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, di mana kita telah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, oleh anugerahnya, oleh kasih karunia-Nya, kita dilayakkan diselamatkan. Sehingga kita menerima keselamatan yang kekal, saudara. Kita menerima kehidupan yang kekal. Kita yang seharusnya binasa tetapi diselamatkan oleh Tuhan. Kita yang berdosa tetapi Dia tanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Kita menerima keselamatan itu hanya melalui iman kepada Dia. Dan keselamatan itu dianugerahkan bagi kita. Karunia-karunia-Nya itu dianugerahkan bagi kita. Dan hari ini sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, maka yang pertama, buanglah segala macam perbuatan, sikap, karakter dosa dari kehidupan kita. Hari ini, mari lihat kehidupan kita, saudara. Sebagai orang-orang yang telah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, sudahkah saudara hidup benar di hadapan Tuhan? Hidup menyingkirkan, membuang segala macam bentuk karakter dan sifat dosa dari kehidupan saudara? Sudahkah saudara hidup dalam kebenaran Tuhan? Membuang segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Terlalu besar dan terlalu banyak kebaikan-kebaikannya yang telah kita alami, saudara. Hari ini mari coba renungkan kehidupan saudara. Mungkin ada saudara yang dalam kehidupan saudara diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Saudara dibuat Tuhan berhasil, saudara dibuat Tuhan beruntung, dan sebagainya dan sebagainya. Dan lebih istimewa lagi, kita diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Dan atas semuanya itu, hari ini, dengar saudara, buanglah segala macam bentuk dosa, perbuatan, sifat, karakter dosa dari kehidupan kita. Jangan sampai kita mengalami kebaikan Tuhan yang berlimpah, tetapi kita juga hidup dalam dosa yang berlimpah. Tetapi biarlah kita buang segala bentuk dosa, tetapi kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Buang segala dosa dari kehidupan saudara sebagai orang-orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan. Kalau hari ini saudara berkata, ya, aku mengalami kebaikan Tuhan, aku diberkati, aku dijagai, aku dilindungi, hidupku diubahkan menjadi lebih baik, bahkan aku diselamatkan, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau itu saudara alami hari ini, buanglah segala macam bentuk dosa. Kalau hari ini saudara mengalami dan menyadari betapa baiknya Tuhan, saudara sadar Dia berkorban menderita untuk saudara, hari ini yang menjadi bagian saya dan saudara adalah, mari kita buang segala macam bentuk dosa dari kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara. Buang segala dosa dari kehidupan kita. Dan kemudian yang kedua, saudara, yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ayat yang keempat dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Yang kedua, orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan, diperintahkan oleh firman Tuhan, datanglah kepadanya, yaitu kepada Yesus yang dihormat di hadirat Allah. Artinya kita diperintahkan untuk datang kepada Tuhan,
dekat kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, alangkah menyedihkannya hati Tuhan jika di dalam kehidupan anak-anaknya dia sudah berbuat baik, tetapi anak-anaknya menjauh dari dia. Bagaimana perasaan saudara sebagai orang tua jika saudara sudah berkorban, sudah memperjuangkan anak-anak saudara, tapi dia tidak ingat kepada saudara, bahkan dia menjauh dari saudara? Tentu saja itu menyakitkan saudara. Dan bayangkan hati Tuhan yang telah rela berkorban, rela menderita, bahkan rela mati di kayu salib, tetapi orang-orang yang dia selamatkan, orang-orang yang dia tebus, lupa sama sekali kepada dia, bahkan mereka hidup jauh dari dia. Bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah saudara sedang dekat dengan Tuhan? Ataukah sebaliknya saudara jauh dari Tuhan, padahal Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan saudara? Saudaraku, mari kita gunakan waktu-waktu kita untuk hidup dekat dengan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Dia sudah begitu baik bagi setiap kita. Lalu kemudian yang terakhir saudara, sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, maka nasihat firman Tuhan di ayat yang kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Yang ketiga yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan adalah supaya mereka mempersembahkan atau menyerahkan hidupnya siap dipakai oleh Tuhan untuk pembangunan suatu rumah rohani, artinya pembangunan umat Tuhan. Artinya sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, kita harus serahkan hidup kita dipergunakan oleh Tuhan untuk pembangunan tubuhnya, dipergunakan oleh Tuhan untuk pelayanan, untuk dipakai di dalam pelayanan, untuk pembangunan satu imamat yang kudus. Bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah saudara sedang hidup di dalam pelayanan? Apakah saudara sedang melakukan sesuatu, berbuat sesuatu untuk Tuhan? Atau jangan-jangan saudara, Allah sudah melakukan segalanya, mengorbankan segalanya bagi kita, sedangkan kita lupa untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Biarlah hari ini hidupmu dipergunakan sebagai alat Tuhan. Baik tenaga, kalau saudara punya tenaga untuk melayani Tuhan, biarlah tenagamu engkau gunakan untuk melayani Tuhan. Kalau engkau punya waktu melayani Tuhan, biarlah engkau mempergunakan waktumu melayani Tuhan. Kalau engkau punya dana untuk melayani Tuhan, biarlah engkau mempergunakan danamu untuk melayani Tuhan. Artinya, biarlah serahkan hidup untuk melayani Tuhan sebagai orang yang telah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur pagi hari ini, di mana sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, kembali kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, baik kebaikannya secara umum yang telah kita alami, baik kebaikannya secara khusus yang dianugerahkan bagi kita, yaitu keselamatan jiwa kita, dan begitu banyak kebaikan-kebaikannya secara khusus yang Dia nyatakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, maka yang pertama yang dinasihatkan firman Tuhan, buanglah segala karakter, sifat, dan perbuatan dosa. Hai orang-orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, buanglah segala macam dosa dari kehidupan saudara. Dan yang kedua, datanglah mendekat kepada Tuhan. Sebagai orang yang telah mengecap kebaikannya, maka hidup kita harus semakin dekat kepada Dia. Dan yang ketiga, biarlah hidup kita dipergunakan sebagai alat Tuhan dalam pelayanan untuk melayani Tuhan. Biarlah hidup kita serahkan menjadi berkat bagi orang lain.
Biarlah hidup kita serahkan, dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan-Nya. Puji Tuhan saudara, sungguh indah firman Tuhan bagi kita hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan bagi saudara dalam melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari sebentar lagi kita akan berdoa saudara buat segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, buat komitmen dalam hati saudara bahwa saudara akan melaksanakan dan menerapkan firman Tuhan sebagai orang-orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati setiap saudara, telah membangkitkan iman saudara, sehingga hari ini saudara bisa melaksanakan segala aktivitas saudara berdasarkan prinsip kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara, mendoakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, mendoakan profesi saudara, bahkan mendoakan segala beban dan persoalan saudara, sehingga hari ini saudara bisa menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan penuh kelegaan dalam penyertaan Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, bahwa Allah kita sanggup memberkati setiap saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, apapun yang mereka akan lakukan, biarlah penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Biarlah penyertaan-Mu nyata dalam segala aktivitas mereka ya Tuhan. Karena dengan penyertaan-Mu lah mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Dengan penyertaan-Mu lah maka apa yang mereka kerjakan itu akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Itu sebabnya biarlah penyertaan-Mu nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah apa yang mereka kerjakan itu berhasil, sehingga mereka melihat campur tangan Tuhan yang besar, campur tangan Tuhan yang dahsyat. Mereka akan menyaksikan betapa luar biasa berkat Tuhan, keberhasilan, kesuksesan yang mereka alami dalam penyertaan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah hikmat-Mu memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena dengan hikmat-Mu lah mereka akan bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik. Dan dengan hikmat-Mu lah maka mereka akan berhasil sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, biarlah hikmat Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan mereka hikmat dalam bertindak, berikan mereka hikmat dalam mengambil keputusan, berikan mereka hikmat dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga mereka melakukan semuanya dengan penuh ketenangan, dengan penuh damai-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik. Sebagai anak-anak Tuhan, kami harus mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain melakukannya. Apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu, ajar mereka mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus Kristus. Biar apa yang mereka tanam, biar apa yang mereka kerjakan
Tuhan jadikan itu berhasil ya Tuhan. Berkati para petani, mereka punya peran yang besar dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya berkati mereka dalam apa yang mereka kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Tuhan melindungi mereka, berikan mereka kesehatan, penyertaan Tuhan nyata bagi para petani ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, sebagai pedagang. Tuhan memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Biar perusahaan mereka, biar bisnis mereka, biar apa yang mereka perjualbelikan, Tuhan jadikan itu berhasil dalam nama Yesus. Tuhan jadikan itu berkembang dan semakin maju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekalipun situasi dan kondisi ini sulit, situasi dan kondisi ini berat, tetapi anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, usahakan, diberkati oleh Tuhan. Segala bisnis mereka, usaha mereka, dagang mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah dalam pekerjaan mereka Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan curahkan berkat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus, sehingga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan juga campur tangan memberkati kehidupan dan keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para karyawan, para pegawai di bidang apapun mereka bekerja, sebagai karyawan, sebagai pegawai. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan, sehingga melalui apa yang mereka kerjakan, kebutuhan mereka tercukupi, keluarga mereka juga tercukupi. Berkati mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan memberkati dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai honorer. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu dinyatakan, rancangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter, sebagai bidan, perawat, dalam bidang medis. Tuhan campur tangan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Ajar mereka bertanggung jawab dan mengerjakan semuanya dalam hati nurani yang murni. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu, para PNS ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Bapa yang baik, bangsa dan negara ini telah menjamin kehidupan mereka. Biarlah mereka juga mengabdi bagi bangsa ini dengan cara yang terbaik, untuk kemajuan bangsa kami lebih cepat ya Tuhan. Berkati semua para PNS, ajar mereka bekerja dengan cara yang terbaik, ajar mereka melakukan dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa bagi TNI Polri, berkati juga mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati mereka dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ada dalam situasi dan kondisi pengangguran, disebabkan oleh sulitnya lapangan kerja, atau mungkin disebabkan oleh karena di PHK karena kondisi yang ada. Tuhan tolong anak-anak-Mu Tuhan. Ada begitu banyak yang memohon pertolongan, memohon doa bagi yang sedang ada dalam situasi pengangguran supaya dapat pekerjaan. Saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka dan bukakan lapangan kerja bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang
ada dalam situasi pengangguran. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi orang-orang tua yang sudah pensiun. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan sukacita, kedamaian dan ketentraman bagi mereka di masa-masa pensiun mereka, di masa tua mereka. Tuhan tolong dan memberkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba berdoa, apapun profesi anak-anakmu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong dalam nama Yesus, sehingga anak-anakmu bisa berhasil di dalam kehidupan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anakmu. Karena tanpa kesehatan tidak mungkin kami bisa bekerja, kami bisa berkarya ya Tuhan. Itu sebabnya hamba rindu berdoa bagi kesehatan semua anak-anakmu saat ini ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anakmu. Jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Saudaraku, jika saudara sedang mengalami sakit saat ini, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita mulai berdoa dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit. Tuhan tolong dan Tuhan kerjakan kesembuhan bagi mereka. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan memberkati, Tuhan lakukan mujizat kesembuhan ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anakmu yang dimana begitu banyak yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Bapa yang baik, sembuhkan anak-anakmu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tanganmu dan kerjakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anakmu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung ya Tuhan. Berkati juga dan sembuhkan anak-anakmu yang mengalami diabetes. Tuhan pulihkan, Tuhan normalkan kadar gula di dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi anak-anakmu ya Bapa yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, hipertensi. Tuhan kerjakan mujizat-Mu, Tuhan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit kolesterol, yang mengalami hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka dari hipertensi mereka, sembuhkan mereka dari kolesterol yang sedang mereka derita. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada anak-anakmu yang sakit kanker ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, Engkau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat, menyembuhkan anak-anakmu yang sedang mengalami sakit kanker, anak-anakmu yang sedang mengalami sakit ginjal. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga harus cuci darah. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka yang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan kesembuhan anak-anakmu Bapa. Bapa yang baik, apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu saat ini, Tuhan menyembuhkan. Dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Angkat tangan saudara. Mari kita berdoa buat kesembuhan penyakit saudara. Bapa yang baik, apapun penyakit anak-anakmu yang belum disebutkan, yang mereka sedang sebutkan di hadapan-Mu saat ini, dengar doa mereka Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anakmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba rindu mendengar kesaksian anak-anakmu ya Bapa. Itu sebabnya kerjakan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sedang mengalami masalah, persoalan dan beban hidup. Hamba menopang mereka dalam doa apapun yang menjadi masalah, beban, persoalan kehidupan mereka. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati dalam nama Yesus Kristus. Sehingga apapun yang menjadi beban persoalan mereka,
terbebaskan, terlepaskan, mereka dilegakan. Angkat segala beban persoalan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga-keluarga mereka tetap menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati mereka dalam peran mereka masing-masing sebagai suami. Berkati mereka untuk menjadi imam di tengah keluarga, sebagai istri. Berkati mereka untuk menjadi penolong di tengah keluarga. Anak-anak, berkati mereka untuk takut Tuhan dan tunduk kepada orang tua. Berkati semua keluarga, anak orang tua, sanak saudara, suami istri. Berkati semuanya untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kasih karunia Tuhan nyata bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya saat ini doa-doa kami sudah didengar dan Allah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan di pagi hari ini. Kalau saudara rindu terus berlangganan melalui channel ini, saudara diberkati setiap hari melalui channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan, saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saudara, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, dan keberhasilan kesuksesan kiranya menyertai saudara. Tuhan menyertai saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.